Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama channel YouTube Ulun Ahmad. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan bagaimana tutorial ya terkait dengan penyampaian SPT tahunan orang pribadi tahun 2025 yang sudah menggunakan Cortex. Sebenarnya video yang saya buat ini sangat telat sekali ya, karena di pemberitahuan sebelumnya bahwa batas maksimal pelaporan SPT A1 orang pribadi tahun pajak 2025 itu maksimal 31 Maret 2026. Kemudian pemerintah sudah melakukan evaluasi ya bagaimana eh, tingkat penyampaian pelaporan SPT orang pribadi mungkin belum mencapai target, dan juga adanya evaluasi terkait dengan Cortex yang memang belum 100% running well ya, maka pemerintah menetapkan kebijakan terbaru adanya relaksasi SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2025 sampai 30 April 2026. Maka saya coba membuat video tutorialnya ya, karena saya rasa ini masih ada waktu 1 bulan untuk teman-teman rekan-rekan yang memiliki bukti potong PPh 21 yang perlu dilaporkan. Semoga video ini bisa membantu teman-teman semua. Dengan adanya relaksasi ini, teman-teman tidak akan terkena denda ya. Denda, baik denda maupun bunga. Yang mana apabila di aturan sebelumnya, apabila kita telat lapor SPT A1, maka akan didenda 100.000 ya untuk orang pribadi. Namun dengan adanya relaksasi atau perpanjangan pelaporan SPT ini sampai akhir April 2026, maka penghapusan ataupun akan ada penghapusan sanksi administratif ya, termasuk denda tersebut. Baik teman-teman, tanpa perlu panjang lebar, silahkan simak video tutorial berikut ini. Oke teman-teman, kita langsung saja melakukan praktik ya, simulasi terkait dengan pelaporan SPT A1 tahun 2025 menggunakan Cortex. Nah, di sini saya menggunakan website SPT simulasi pajak.go.id. Nah, pada dasarnya cara pelaporan dengan Cortex yang real dibandingkan dengan Cortex simulasi itu sama ya. Tidak terlalu banyak gap-gap yang signifikan, dan tentunya dari simulasi ini dapat memberikan kepada kita sebuah gambaran yang lebih luas lagi terkait dengan pelaporan SPT A1 tahun 2025 WP orang pribadi menggunakan Cortex. Oke, kita langsung saja login ya. Di sini saya menggunakan NIK saya sendiri. Kemudian untuk kata sandi bisa dicek di sini ya. Udah ada notifikasi terkait dengan kata sandi yang digunakan. Kita copy saja, kemudian kita pilih bahasa Indonesia, kemudian kita login. Nah, kita masuk ke halaman simulasi Cortex ya. Ini sama dengan tampilan Cortex yang real digunakan. Kemudian selanjutnya kita masuk ke menu surat pemberitahuan ataupun SPT. Kemudian pilih surat pemberitahuan. Oke, selanjutnya. Nah, ini dari simulasi Cortex sudah ada ya draft terkait dengan konsep SPT yang akan dilaporkan. Adapun langkahnya saya coba akan ulangi kembali ya, mengulang bagaimana buat konsep SPT. Yang nantinya saya akan lakukan simulasi dengan menggunakan konsep SPT yang sudah ada. Namun sebagai apa ya, bahan tutorial teman-teman dalam melakukan simulasi, saya akan memulai dari awal dalam membuat konsep SPT. Klik buat konsep SPT, kemudian pilih PPh orang pribadi, kemudian next, kemudian pilih SPT tahunan, kemudian pilih periode dan tahun pajak tahun 2025. Perlu kita ketahui bahwasanya untuk yang di SPT real itu bukan tahun saja yang ditampilkan, tetapi Januari sampai Desember tahun 2025. Oke, kita langsung saja next.
Kemudian pilih model SPT normal ya. Apabila kita melakukan pelaporan SPT pertama kali, maka pilihnya normal. Nah, ini dikarenakan sistem simulasi Cortex ini sudah ada draftnya, maka kita cukup pada saat membuat konsep SPT pada langkah sampai sini ya. Tapi nanti teman-teman pada saat praktik langsung di Cortex yang real itu bisa lanjut ke tahapan berikutnya. Oke, kita langsung ke konsep SPT ya. Nah, di sini sudah ada konsep SPT yang dibuat oleh DJP dalam rangka simulasi terkait dengan pelaporan Cortex. Ini kita klik saja edit ya, tanda pensil. Nah, di sini Cortex simulasi ini sudah didesain ya dengan case yang tampil seperti ini, di mana tahun pajaknya tahun 2025, kemudian statusnya pembetulan, kemudian metode pembukuan atau pencatatannya adalah pencatatan. Nah, statusnya ini kan seharusnya normal ya, karena di simulasi ini memberikan simulasi terkait dengan pelaporan SPT pembetulan, tetapi pada dasarnya sama juga sih antara normal dan pembetulan itu. Yang membedakan adalah normal itu adalah tahapan pertama pada saat pelaporan. Kemudian apabila ternyata nih kita kurang memasukkan bukti potong atau kurang penghasilan netonya yang dimasukkan dalam Cortex, maka itu pembetulan karena akan merubah PPh terutang. Itu bisa lebih maupun kurang bayar, sehingga harus dilakukan pembetulan. Nah, ini kita anggap normal saja ya, walaupun di sini tampilannya pembetulan tapi kita anggap normal, artinya tidak ada kekeliruan ataupun tidak ada penambahan maupun pengurangan terkait dengan perpajakan baik PPh terutangnya maupun penghasilan netonya. Nah, di sini ada headernya. Kita lihat di sini ada bagian-bagian kolom yang harus kita ketahui bersama. Di sini metode pembukuannya pencatatan, kemudian sumber penghasilannya itu adalah pekerjaan apabila kita sebagai karyawan. Kemudian apabila kita seorang pengusaha, kemudian kita pemilik toko, kontrakan dan sebagainya, malah kita harus memilih kegiatan usaha. Kemudian apabila kita seorang pekerja bebas, apakah itu dokter, freelance, kemudian akuntan, pengacara, dan lain-lainnya ini dikategorikan sebagai pekerjaan bebas, maka kita klik atau checklist pekerjaan bebas. Alhamdulillah, maaf. Karena di posisi ini disimulasikan kita sebagai pekerja atau karyawan, maka kita checklist pekerjaan. Oke, kita sudah mengisi tahapan di bagian header ya. Berikutnya adalah kita harus cek kembali identitas wajib pajak kita. Apakah NIK sudah sesuai, nama kita sudah sesuai, nomor telepon sudah sesuai, email kita sudah sesuai, dan sebagainya. Nah, di sini apabila kita suami istri yang bekerja, maka DJP merekomendasikan untuk kita kosongkan saja nih status kewajiban perpajakan suami dan istri. Artinya digabung ya. Kita apabila misalnya sudah ingin melakukan status perpajakannya dengan pisah harta, maka silakan dipilih pisah harta. Atau misalnya ingin memilih terpisah, silakan memilih terpisah. Namun konsekuensinya nanti kita akan kurang bayar, artinya kita harus membayar ke negara kurang bayar tersebut. Kita kosongkan saja. Kemudian di sini ikhtisar penghasilan neto nih teman-teman, juga harus kita isi, di mana dalam B ikhtisar penghasilan neto itu 1A, apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dan pekerjaan? Karena kita sebagai karyawan, maka kita pilih ya. Ini sudah ada. Kemudian di sini ada keterangannya. Ya, silahkan mengisi lampiran 1 bagian D. Kemudian apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas? Tidak, karena kita sebagai karyawan tentunya di sini didefinisikan tidak memiliki penghasilan di luar pekerjaan kita di sebuah perusahaan. Kita tidak. Kemudian di 1C, 1D juga tidak. Saya akan scroll pelan-pelan teman-teman supaya teman-teman bisa mempelajari terkait dengan cara pengisiannya. Apakah perlu dicontreng ya ataupun tidak perlu dicontreng ya-nya. Ini. Kemudian bagian perhitungan pajak terutang. Penghasilan netonya kita isi. Selanjutnya adalah kita mengisi penghasilan tidak kena pajak. Nah, PTKP. Nah, ini berdasarkan simulasi pajak.go.id.
Pengisian SPT ini disimulasikan bahwasanya karyawan tersebut adalah tidak kawin, anak nol atau TK nol. Maka PTKP yang dihasilkan adalah 54 juta. Kemudian PKP-nya itu adalah di mana neto dikurang PKP. Kemudian PPh terutangnya itu ada 21 juta. Nah, ini adalah PPh terutang yang terakumulasi dari perhitungan PPh 21 karyawan yang diproses oleh perusahaan yang terdeteksi oleh Cortex. Kemudian pada bagian kredit pajak 10A, apakah terdapat PPh yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Tentunya kita sebagai karyawan maka akan mendapatkan bukti potong dari perusahaan. Maka checklist ataupun pilih ya. Kemudian bagaimana konsekuensinya kalau misalnya diklik tidak? Nah, tentunya di sini akan kurang bayar 21 juta. Nah, kemudian agar hasilnya balance atau seimbang yang nantinya akan nihil, maka diklik ya. Maka kemudian di bagian E, PPh kurang atau lebih bayarnya adalah 0. Nah, ini mengindikasikan bahwasannya pajak kita itu sama nih antara yang dihitung ulang oleh Cortex maupun yang sudah dibayarkan oleh perusahaan. Atau bahasa lainnya adalah nihil. Nah, kemudian di bagian-bagian lainnya silahkan klik tidak, karena ini disimulasikan semua tidak ya. Tidak. Nah, kemudian di sini klik pernyataan checklist. Nah, apabila di Cortex yang real, yang production istilahnya ya, yang diterapkan atau digunakan oleh WP orang pribadi, ketika ada kurang bayar atau lebih bayar ataupun nihil berdasarkan di 11A, maka di sini keterangannya di sebelum pernyataan kalau nggak salah itu, maka keterangannya nihil. Kalau misalnya PPh terutangnya 0, misalnya kurang bayar, maka di sini itu ada keterangan kurang bayar. Misalnya kurang bayar, maka akan keterangannya kurang bayar. Nah, kemudian sebelum kita simpan konsep, maka kita cek dulu nih berdasarkan pernyataan dari induk yang kita sudah checklist. Di sini silahkan nih. Ini di bagian 1A silahkan mengisi lampiran 1 bagian D. Nah, kita cek dulu nih di bagian-bagian ini apakah sudah ada atau belum. Nih, misalnya nih bagian harta. Harta silahkan teman-teman diisi harta yang dimiliki di tahun pajak tahun 2025. Di sini sudah disimulasikan punya kas atau setara kas 1 juta ya. Kemudian piutang punya 2 juta diisi. Kalau misalnya kita mau menambahkan di realnya ya, Cortex real atau productionnya, maka klik tambah di sini. Kemudian simpan. Kemudian berikutnya investasi. Di sini di simulasikan memiliki investasi sekian juta ya. Tapi di sini 5 juta. Kemudian nih harta bergeraknya juga. Kemudian harta tidak bergerak juga di sini coba disimulasikan diisi ya. Kemudian aset lain-lain juga diisi. Kemudian ini ikhtisar harta nih. Ikhtisar harta itu adalah summary dari bagian 1 kas dan setara kas sampai dengan 6 aset lain-lain. Ya, maka ikhtisar dari harta kita itu yang disimulasikan adalah 66 juta nilai saat ini. Kemudian utang kita nih, misalnya kita punya utang 10 juta diisi juga. Kemudian daftar anggota keluarga menjadi tanggungan kita isi. Nah, untuk pengisian daftar anggota keluarga itu ada kalau di real production Cortex itu adanya di daftar unit keluarga, silahkan diisi. Kemudian untuk penghasilan neto dalam negeri perpajakan, nah ini karena yang disimulasikan ini bekerja dalam satu perusahaan, makanya sudah otomatis nih dari PT XYZ dengan nomor identitas sekian, penghasilan bruto 240 juta, pengurangan penghasilan bruto 6 juta, maka penghasilan neto. Nah, penghasilan neto ini adalah yang muncul di bagian induk tadi di sini. Nah, ini 234 ya, setelah dikurangi oleh biaya jabatan ya, atau biaya pengurang bruto nih 234.
Kemudian daftar bukti potong. Nah, ini dari penghasilan neto yang diterima oleh pekerja dari pemberi kerja, maka PPh yang dipotong itu adalah 21 juta. Nah, ini adalah yang muncul pada poin, kita lihat dulu yang muncul pada poin 10A. Apakah terdapat PPh yang tadi dipotong atau dipungut oleh pihak lain? Nah, 21 juta. Jadi di sini antara perhitungan ulang dari simulasi Cortex ini dengan yang dibayarkan oleh pemberi kerja adalah hasilnya sama, sehingga tidak ada PPh terutang. Nah, mungkin teman-teman sudah jelas ya bagaimana cara pengisiannya. Yang utamanya itu adalah di SPT Induk ya. Kemudian kita cek kembali setelah selesai di Induk L1-nya, kita cek apakah harta kita ada perubahan, silahkan ditambahkan atau dikurangi jika memang ada perubahan. Kemudian di sini disimulasikan itu L2. L2 itu di mana karyawan memiliki penghasilan bersifat final. Nah, ini nih teman-teman. Di sini adanya adalah persewaan tanah, bunga tabungan, honor atau imbalan, pemotongan atau pemungutan PPh atas penjualan barang atau penyerahan jasa. Nah, selain dari kategori-kategori objek pajak ini juga ada beberapa kode objek pajak lain yang memang dikenakan final seperti pesangon, karyawan pensiun, kemudian uang kompensasi Undang-Undang Cipta Kerja bagi karyawan, kemudian klaim JHT jam sostek atau BPJS Ketenagakerjaan itu juga termasuk kategori PPh final. Kemudian ada juga DPLK nih, ketika misalnya karyawan didaftarkan oleh perusahaan ke dalam program DPLK, dana pensiun lembaga keuangan, maka nanti ketika diklaim DPLK-nya oleh karyawan, maka akan ada perhitungan pajak. Nah, pajaknya itu dimasukkan ke sini, ke PPh final di poin L2. Nah, bagaimana cara untuk menampilkan L2 ini? Maka kita klik di sini di bagian 14C nih. Apakah Anda menerima penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan bersifat final? Maka iya nih di sini. Kalau misalnya tidak, nah ini sistem menemukan bahwa terdapat data mengenai PPh final. Nanti misalnya kalau ketika kita punya bupot PPh final, tetapi pada saat pengisian diklik tidak, maka akan ada notif seperti ini. Bahwasanya kita diminta untuk menceklis ya karena kita memiliki bupot PPh final. Oke teman-teman, apabila memang semua checklist sudah diisi dan juga semua item-item yang merasa kita punya di dalamnya seperti harta, kemudian PPh bersifat final itu diisi dengan lengkap dan dirasa benar dan tentunya tidak ada bukti potong yang terlewat dengan status nihil, maka kita cukup checklist surat pernyataan dengan menyadari sepenuhnya bahwa segala akibat termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas. Apabila kita sudah checklist pernyataan, checklist, kemudian simpan konsep dan bayar dan lapor, teman-teman. Nah, ini. Nanti teman-teman akan diminta untuk memilih kode otorisasi ini. Ini seolah-olah kita sudah datanya lengkap, benar, kemudian kita isi paspresnya, kemudian kita cek paspres dan konfirmasi tanda tangan. Ini semua langkah-langkah, tahapan-tahapan maupun kolom-kolom yang diisi sama dengan Cortex yang production, Cortex yang real digunakan oleh wajib pajak orang pribadi untuk melaporkan SPT-nya. Baik teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dari pengisian tutorial di spt-simulasi-pajak.id. Semoga bisa membantu teman-teman dalam melaporkan SPT teman-teman semua. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan simulasi pengisian SPTA 1 tahun 2025 dengan menggunakan simulasi.pajak atau Cortex simulasi. Dan apabila dari teman-teman semua ada yang kurang paham ataupun memberikan tambahan terkait dengan tutorial video ini, sangat saya harapkan dan bisa tulis di kolom komentar pada video ini.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.